khususnya kepada Bapak Iskandar Mulia Siregar selaku Kepala BP SMP Sangiran, kepada Pak Iwan Setiawan Bima sebagai Koordinator Pokja Cagar Budaya BP SMP Sangiran, kepada Bapak Dodi Wiranto sebagai Koordinator Permuseuman BP SMP Sangiran, dan kepada rekan-rekan undangan dari instansi di lingkungan Kemendikbudristek, ada dari BPCB Banten, ada dari BPCB Jambi, BPCB Gorontalo, BPCB Jawa Tengah, BPCB DIY, dan undangan-undangan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Salam hangat dari kami selaku panitia, salam sehat selalu buat rekan-rekan peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul di ruangan Zoom meeting ini untuk menyaksikan diskusi sharing info yuk volume ke-7. Ini sudah volume ke-7, kurang lebih sudah hampir 1 bulan sharing info yuk ini berjalan, dan ini berketepatan pada volume ke-7 ini kami buka untuk umum, di mana nanti narasumbernya yang akan memaparkan presentasinya ini adalah Mbak Marlia Lilianti Rosida SSI MA, yang akan mengambil judul Rekonstruksi Lingkungan Homo erectus dari Koleksi Fosil Fauna Sangiran. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama, saya persilakan langsung kepada Pak Iskandar untuk memberikan sambutan pembuka. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Iskandar. Terima kasih Mas Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua, ada Pak Iwan, presenter Pak Marlia, moderator Mas Martua, dan teman-teman dari UPT lain. Yang sempat saya lihat di layar saya ada Mas Riz Eka Wibawa dari Jambi, Mas Ruci dari Jambi, Mas Hari Murti dari BPCB DIY. Namun sebelumnya selamat ulang tahun Mas Riz Eka. Saya sempat lihat di Facebook tadi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk berdiskusi tentang manusia purba. Ini Mbak Marlia yang akan presentasi. Ya, kita berbagi ilmu, diskusi, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari bersama dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Selamat pagi Pak Ari Urdis, segar sekali kelihatan. Tadi belum kelihatan fotonya soalnya. Banyak hal yang bisa kita diskusikan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya saya juga selalu meminta kepada teman-teman dari Sangiran untuk ya kita sama-samalah, tidak hanya internal tapi kita diskusikan dengan mengundang pihak dari UPT lain. Dan ini memang kita pilih sementara yang melibatkan UPT lain dan yang internal di Sangiran. Mas Prastowo juga selamat pagi. Ini banyak yang videonya mati nih ya Pak Iwan ya. Mungkin karena sinyal di tempat masing-masing yang tidak sama ya. Oleh sebab itu saya sangat berharap nanti diskusinya ya kita diskusikan bersamalah. Mungkin walaupun ini cerita tentang Homo erectus tapi pasti punya pengalaman teman-teman dari UPT lain. Ya kita juga sama-sama belajar lah. Diskusi sehingga bisa memberi manfaat buat kita semua. Mungkin itu sebagai kata pembuka. Persilakan moderator dan semua teman, dan tentu terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyiapkan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dengan mengucap basmalah, mari kita awali, kita mulai diskusi kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Arya, selamat datang juga, selamat bergabung. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mbak Septi, saya nggak tahu. Mbak Septi dari mana ini? Aduh, mohon maaf kalau saya... Dari BPCBDI, Pak. Oh, iya, ya. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Iskandar buat sambutan pembuka pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Tibalah kita pada sesi utama diskusi sharing info yuk volume ke-7 pada kesempatan berbahagia hari ini.
Saya persilakan moderator acara pada hari ini, rekan saya Maya Damayanti, untuk memandu sesi utama pada kesempatan ini. Silakan Maya untuk memandu acara pada hari ini. Ya, terima kasih Bang Martua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di acara SIY volume ke-7 dengan keadaan sehat dan insya Allah bahagia. Gitu. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Pak Iskandar Mulya Siregar, Pak Iwan Setiawan, Pak Dodi, dan perwakilan dari BPCB DIY, BPCB Jambi, BPCB Gorontalo, Benteng Frederberg, dan teman-teman yang lainnya. Gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Martua, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dan berdiskusi mengenai rekonstruksi lingkungan Homo erectus dari koleksi fosil fauna Sangiran yang akan disampaikan oleh Mbak Marlia Yulianti Roshidah, SSI MA, dan dimoderatori oleh saya, Maya Damayanti. Begitu. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti, saya akan membacakan profil singkat dari pembicara, yaitu Mbak Marlia Yulianti Roshidah, berasal dari Karangasem, RT 1, Banaran Kalijambe, Sragen. Beliau adalah pamong budaya, ahli muda, cagar budaya, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Beliau menempuh pendidikan S1 di jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNS, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan S2 di jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, lulus pada tahun 2018. Beliau aktif mengikuti seminar, konferensi, dan workshop sejak tahun 2010 hingga kini, beberapa di antaranya yaitu International Heritage Education Workshop oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2012, workshop on establishing Sangiran as Category 2 Center oleh Kemendikbud tahun 2014, kemudian short course Paleoanthropology and World Heritage oleh Prehistory Southeast Asia tahun 2015, dan juga workshop konservasi fosil 1 dan 2 yang diselenggarakan BPSMP Sangiran pada tahun 2016 dan 2018. Beliau aktif menuliskan karya tulis sejak tahun 2012 hingga yang paling terbaru adalah menggali konteks data arkeologis paleontologis pada penyelamatan temuan pelvis proboscidea di Bukuran yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, kemudian rekonstruksi lingkungan kala Pleistosen Tengah di Jawa berdasarkan fosil molar bovidae dan cervidae dari Sangiran yang diterbitkan dari Universitas Gadjah Mada. Itu yang bisa saya sebutkan, selebihnya kita lanjut saja. Selanjutnya dipersilakan Mbak Marlia, selamat pagi. Mbak Marlia. Selamat pagi, Maya. Ya, selamat pagi Mbak Marlia. Selamat pagi, suara saya terdengar, Maya? Audionya belum terdengar, Mbak. Oke. Halo? Halo, Maya? selamat pagi. Oh, ya, Mbak selamat Marlia. pagi. Ya, sudah siap menyampaikan materi, Mbak? Oke, insya Allah. Ya, kalau begitu langsung saja kepada Mbak Marlia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih Maya atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPSMP Sangiran, Bapak Iskandar Mulya Siregar, kemudian para Kapokja, ada Pak Dodi, ada Pak Iwan, dan para panitia, serta teman-teman dari BPSMP Sangiran, serta saya lihat di sini ada teman-teman dari BPCB DIY Gorontalo, Jawa Tengah, Jambi, Jateng, Banten, dan beberapa dinas dari kabupaten dan provinsi. Ada Mbak Ria dari Benteng Frederberg. Saya minta izin untuk menyapa dulu teman-teman saya. Ada di beberapa universitas juga. Ada dari UNS, USU, Patimura, UGM, UNPAD, Untidar, UNM, dan dari ITS, serta dari beberapa sekolah, mungkin Bapak Ibu Guru, ataupun adik-adik siswa-siswi. Mohon izin pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan sharing pengetahuan ataupun pengalaman saya ya yang mungkin masih terbatas, tapi saya mencoba untuk
sharing supaya kita bisa berdiskusi untuk lebih dalam lagi. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat? Mbak Maya, apakah sudah terlihat ya? Masih loading, Mbak. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi kita, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang masih mengaruniakan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih bisa untuk menimba ilmu bersama, untuk mengembangkan ilmu kita dalam acara yang diselenggarakan oleh BPSMK Sangiran yang bertajuk Sharing Info Youth edisi ke-7. Oke. Di sini bukan berarti saya yang paling ahli ya, jadi saya hanya menyampaikan ya sependek pengetahuan dan pengalaman saya tentang rekonstruksi lingkungan Homo erectus dari koleksi fosil fauna di Sangiran. Memang beberapa berasal dari tesis yang saya susun dan ada beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Baiklah, Bapak Ibu di sini insya Allah udah tahu ya tentang Sangiran, sudah paham betul bahwa Sangiran ini sebagai World Cultural Heritage yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 96. Itu dia ditetapkan sebagai warisan budaya dunia karena kekayaannya, karena ada lapisan stratigrafinya, temuan-temuan fosilnya, landscape-nya, dan nilai-nilai penting OUV itu yang menjadikan dia menjadi sangat berarti karena dia adalah bukti adanya evolusi manusia secara internasional gitu. Nah, dan sampai sekarang kawasan cagar budaya Sangiran ini masih terus menghasilkan temuan-temuan fosilnya, menghasilkan informasi-informasi yang penting gitu ya, karena endapan purba di Sangiran ini menyediakan kondisi lingkungan yang sangat baik untuk terjadinya fosilisasi, dimulai dari lingkungan laut pada kala Pliocene dan endapan estuarin pada kala Pleistosen bawah, kemudian ke atas berturut-turut melalui pengendapan lingkungan lacustrin, fluvial, dan vulkanik yang tersusun sepanjang kala Pleistosen tengah. Nah, kawasan ini sangat menarik untuk diteliti di masa lalunya, karena dengan mengetahui lingkungan itu, kita dapat membantu untuk mengetahui behavior dan subsistensi dari penghuninya yang tidak lain adalah Homo erectus itu. Nah, Homo erectus sendiri banyak ditemukan pada lapisan kahu. Nah, dan di lapisan kahu tersebut juga banyak ditemukan fosil-fosil fauna yang dalam pengelompokannya masuk dalam fauna Trinil HK atau Trinil Halcanoensis ya. Nah, pada gambar berikut ini menunjukkan kondisi kondisi daratan di wilayah paparan Sunda ketika terjadi penurunan muka air laut setinggi 50 sampai 100 meter pada kala Pleistosen, dan selama kurun waktu di Pleistosen itu terjadi naik turun gitu ya, hampir 20 kali kurang lebih, karena setiap 100.000 tahun sekali terjadi peristiwa naik turun itu. Dan dulu ketika masa Pleistosen itu ditunjukkan pada warna yang abu-abu itu. Jadi terbentuk koridor yang menghubungkan daratan Asia dengan kepulauan di Asia Tenggara. Nah, untuk Pleistosen sendiri, kala Pleistosen itu menurut petanggalan paleomagnetik Brunhes Matuyama dibagi menjadi 3. Ada Pleistosen awal yang berusia 2.580.000 sampai 790.000 tahun yang lalu, kemudian Pleistosen tengah 790.000 sampai 130.000 tahun yang lalu, dan Pleistosen akhir antara 130.000 sampai 117.000 tahun yang lalu. Panjangnya rentang waktu ini membutuhkan suatu rekonstruksi lingkungan yang
yang ini ya, yang lebih detail gitu. Seperti apa lingkungan daratan waktu itu, apakah dia berupa padang rumput, apakah dia berupa hutan tertutup gitu. Nah, itu kita akan menjawabnya dengan beberapa metode rekonstruksi lingkungan purba. Kita akan mengulas beberapa rekonstruksi lingkungan purba yang pernah dilakukan untuk suku Sangiran. Yang pertama adalah paleopalinologi, yaitu rekonstruksi menggunakan sisa polen purba untuk mengetahui jenis vegetasi apa saja yang pernah hidup dan kemudian diinterpretasikan habitat dari vegetasi tersebut. Kemudian yang kedua dengan biostratigrafi, yaitu rekonstruksi lingkungan yang menggunakan kumpulan fosil fauna yang ditemukan pada lapisan tanah yang mewakili suatu usia tertentu, kemudian diinterpretasikan habitat dari fauna. Yang selanjutnya ada paleometodologi, yaitu merekonstruksi lingkungan menggunakan jenis tanah, kemudian proses pembentukan dari tanah atau geologi itu. Ini untuk ahli-ahli geologinya insya Allah ada di sini, mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Dan selanjutnya adalah dengan ekomorfologi. Nah, mungkin saya nanti akan menyampaikan yang menggunakan ekomorfologi ini, yaitu merekonstruksi lingkungan menggunakan sisa-sisa fosil fauna yang atau fosil makhluk hidup dari yang merupakan respon terhadap lingkungan di masa lalu. Nah, untuk singkat saja ya, mungkin karena di sini kan ada teman-teman yang dari umum, mungkin untuk teman-teman yang sudah paham betul dengan Sangiran, wah ini mengulang-ulang aja ya untuk kayak rekonstruksi polen kayak gitu ya, bahwa Bu Anmarisema melaporkan hasil penelitiannya terhadap polen untuk lanskap dan lingkungan hominid di Jawa dan pada masa peralihan Pleistosen awal menuju Pleistosen tengah. Berdasarkan hasil analisis polen tersebut diketahui bahwa pada kala Pleistosen awal terdapat sebaran vegetasi hutan bakau yang diikuti vegetasi hutan rawa-rawa. Memasuki Pleistosen tengah, mulai muncul jenis tumbuhan seperti Casuarina dan Imbarata cylindrica. Ditemukannya tumbuhan tersebut pada lapisan hasil erupsi vulkanik menunjukkan kondisi lingkungan hutan terbuka dan padang rumput pada kala Pleistosen tengah. Jika digambarkan, sepanjang aliran sungai ketika lanskap telah didominasi oleh lingkungan terbuka, terdapat hutan musiman yang menempati di antara padang rumput. Kemudian untuk rekonstruksi lingkungan dengan metode biostratigrafi ada beberapa versi. Menurut Jordan et al, dia menginterpretasikan lingkungan pada kala Pleistosen itu karena adanya bubalus yang dia itu habitatnya dideskripsikan memiliki habitat yang basah dan rentang dari hutan yang bersungai-sungai, kemudian juga padang rumput hingga lingkungan rawa-rawa, kemudian juga di Bosphalia sondaicus yang habitatnya itu dideskripsikan sebagai daerah berpohon-pohon, seperti hutan atau woodland yang dekat dengan air. Terus ada juga temuan berupa dari Cervid yang meliputi Cervus, Axis ledeteri, Muntiacus muncak. Nah, kemungkinan memiliki habitat berupa hutan, rerumputan, dan rawa-rawa. Publikasi tersebut menyimpulkan bahwa lingkungan hidup Homo erectus bersifat akuatik. Lalu selanjutnya untuk analisis biostratigrafi kawasan Sangiran yang telah dipublikasikan oleh Aini dan Aziz, penelitian tersebut menyatakan bahwa pada bagian paling bawah dari lempung hitam itu teman utamanya adalah rusa dan hippopotamus. Nah, fauna yang diperoleh dari lapisan di atasnya yaitu grassland yang lebih tinggi, memperlihatkan jenis yang lebih beragam, termasuk berbagai jenis karnivor, stegodon, rhinoceros, dan antelope. Itu juga ada bofid, bubalus, gibbos yang berasal dari lapisan stratigrafi di atas lapisan lempung, yaitu lapisan kabut. Berdasarkan interpretasi dari jenis fauna yang ditemukan pada lapisan stratigrafi Trinil HK, analisa dilakukan terhadap temuan-temuan Jinduboa yang berasal dari Trinil.
Nah, dari hasil penelitian tersebut, pada lapisan Trinidad terdapat hewan-hewan endemik dan bofit berukuran besar yang cukup melimpah. Dan jumlah bofit yang tinggi menunjukkan habitatnya berupa lingkungan atau biotop yang kering dan berupa hutan terbuka. Ada penelitian biostratigrafi terbaru dari Mas Mirza Anshori di tahun 2020 dan Mas Rais Fatoni di tahun 2021. Namun mohon maaf, saya karena saya takut menyampaikannya nanti salah sensor, sebaiknya nanti kita akan bisa mendengarkan di lain kesempatan dari Mas Mirza dan Mas Rais sendiri ya. Yang jelas memang untuk biostratigrafi ini cukup ada ya. Nah, ini untuk yang rekonstruksi dengan metode paleopedologi, studi tentang dinamika pedosidenetari juga menunjukkan bahwa formasi Kabu yang kemarin yang mengikuti presentasi Mas Rais, bahwa kalau beliau memilih penamaan formasi Kabu ini adalah formasi Bapang itu, ini diendapkan pada lingkungan yang terbuka. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kalsik antisol dan lebih spesifiknya glycol atau vermisos yang ditemukan pada lapisan Kabu, mengindikasikan bahwa arus sungai mengalir lebih baik dan bidang genangan air lebih mudah mengalir dibandingkan formasi Bapang. Pada lingkungan tropis, mohon maaf, pada lingkungan tropis, tanah yang mengandung unsur kalsik mengindikasikan lingkungan yang kering dengan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Hanya tanah dengan derajat kekeringan yang cukup untuk membentuk karbonat nodus. Pembentukan nodus tersebut membutuhkan iklim dengan presipitasi tahunan yang kecil dan penguapan yang besar. Pada formasi Kabu, vertisol ditemukan dengan unsur kalsik dan geoderelief. Karakter semacam ini dapat ditemukan di Pulau Sumba yang curah hujannya bisa mencapai hanya 500 mm per tahun. Nah, sampai pada metode ekomorfologi yang pernah digunakan di koleksi Sangiran, ini ada metode yang menggunakan melihat ekomorfologi dari femur yang pernah dilakukan oleh Johan Arif pada tahun 2011. Nah, di sini saya di sini mungkin tidak hanya menyampaikan sesuatu yang bersifat teoritik, mungkin saya juga sebagai selingan atau sebagai ini ya, selingan saya juga menceritakan mungkin pengalaman pribadi saya. Di tahun 2011 ketika saya itu tahun kedua saya bekerja di Sangiran, saya bertemu dengan Pak Johan Arif ini, kemudian saya diminta untuk membantu beliau melakukan penelitian tentang ekomorfologi femur, jadi melihat femur untuk menentukan habitatnya. Nah, kemudian dari situ saya juga mulai belajar tentang femur selain kita mengidentifikasi anatomi dan taksonominya, dia juga banyak berbicara, ternyata mempunyai informasi yang penting gitu untuk dilakukan rekonstruksi lingkungan kadakala itu. Kemudian di tahun yang sama saya juga bertemu dengan Mbak Mika Puspaningrum dari ketika itu dia sedang melakukan penelitian untuk tesisnya, yaitu memeriksa gigi dari Stegodon trigonocephalus untuk penganalisa Hypsodonti Index. Jadi menggunakan gigi sebagai proksi untuk melihat lingkungan di masa lalu. Waktu itu saya membantu Pak Johan Arif mengukur femur, kemudian juga membantu Mbak Mika untuk mengukur gigi, dan dari situlah saya merasa waktu itu adalah tahun kedua ya saya bekerja di Sangiran, saya bersama partner saya, ini cerita sebagai intermezzo aja, saya dan teman saya, partner in crime saya waktu itu Mbak Pipit Puji Lestari. Kami tadinya memang yang kami lakukan itu adalah melakukan identifikasi anatomi, taksonomisnya, dan itu juga sudah memakan banyak waktu karena memang koleksi Sangiran sangat banyak waktu itu. Tapi dengan kami ikut serta dalam riset itu, kami jadi sadar gitu bahwa ini
fosil-fosil fauna ini tuh nilainya sangat tinggi gitu. Masih banyak yang bisa digali dari situ. Kemudian tadi adalah ekomorfologi menggunakan femur, kemudian juga dengan gigi, yang akhirnya saya sendiri melakukan kayak pengukuran dental wear pada fosil bronchit dan cervit pada tahun 2017 untuk saya. Terima kasih Bu Anggra yang sudah memberikan bimbingannya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis saya. Kemudian, nah ini di tahun 2013 ada publikasi dari Roberto Rossi yang dia memeriksa fosil Duboisia sante. Nah, ini saya cerita lagi. Di tahun 2013 saya mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sendiri presentasi dari Roberto Rossi ini di International Conference di Berlin. Dan sesuatu yang membuat saya mungkin setelah itu saya bersemangat untuk melakukan penelitian di fosil koleksi di Sangiran itu adalah begini. Jadi Mas Rossi ini dia orang Itali, dia belum pernah ke Sangiran karena saya tanya sendiri, dia belum pernah ke Sangiran. Tapi dia bisa melakukan penelitian fosil-fosil koleksi yang ditemukan di Sangiran yang memang disimpan di Leiden itu untuk PhD-nya gitu. Nah, saya merasa saya yang ada di Sangiran gitu yang justru di tempat di mana fosil-fosil itu dihasilkan, gitu. Harusnya juga bisa gitu melakukan sesuatu yang ya kita justru bisa melihat dari mana seperti itu, dan sangat banyak gitu fosil yang ada di Sangiran. Itu mungkin cerita pengalaman pribadi saya. Nah, ini adalah saya mau menyampaikan ada sumber daya untuk melakukan rekonstruksi lingkungan ataupun untuk melakukan penelitian lain yang berhubungan dengan kepentingan kita untuk melihat melihat lebih dekat bagaimana kehidupan manusia purba waktu itu, termasuk kemarin ada Bang Ilham yang sudah menyampaikan tentang jejak-jejak pemakaian oleh manusia purba pada fosil-fosil fauna. Kita punya sumber daya ini ya sangat besar gitu di gudang kita. Data tahun 2017 itu ada sekian kurang lebih ini ya tahun sekarang saya tadi baca dari penanggung jawab Lia. Ya maaf itu suaranya apa ya? Mohon maaf saya ini di atas soalnya jadi anginnya kencang. Oh iya. Bentar ya mungkin saya tutup pintunya dulu ya. Ya maaf Pak. Anginnya kencang, saya kayak di pantai sepertinya ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, selingan sebentar. Jadi agak gelap. Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke. Makasih. Oke, jadi untuk sekarang jumlah fosil kita yang koleksi fosil yang ada di storage kita itu kurang lebih yang sudah diinventaris dan belum itu totalnya hampir 40.000 spesimen gitu ya. Dan itu kita harus itu sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita kembangkan gitu kan. Ini dari data tahun 2017 jumlah fosil koleksi fosil yang mendominasi yang pertama adalah bofit. Dia mencapai 22%, kemudian elephantid itu ada 37%, dan yang lain itu 11%. Nah, baiklah, saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya melakukan penelitian ekomorfologi dengan sampel fosil mamalia dari bagian kranial, yaitu dengan molar yang menggunakan analisis Mesower. Nah, perubahan lingkungan di suatu wilayah itu dapat diketahui melalui rekonstruksi lingkungannya ya. Salah satunya dengan melihat jenis diet fauna tertentu untuk mengetahui jenis lingkungan yang diadaptasi. Nah, pada tahun 2000 nih, Pak Hortelius itu mengembangkan sebuah metode rekonstruksi lingkungan menggunakan Mesower, analisis Mesower. Analisis ini dilakukan pada permukaan oklusal dari molar ruminantia untuk mengukur derajat abrasivitas dan atritivitas
yang disebabkan oleh aktivitas hewan ketika mengkonsumsi makanan selama mereka hidup. Jadi beliau meneliti gigi-gigi ruminansia yang masih hidup, kemudian juga membandingkan dengan yang sudah jadi fosil. Jadi untuk dia menyimpulkan panduan untuk mesoware ini dari gigi-gigi ruminansia yang masih hidup yang diketahui makanannya. Gitu. Nah, ini beberapa situs arkeologi yang sudah menggunakan metode analisis mesoware. Itu ada tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ada Roberto Rossi ya yang melihat gigi Duboisia Santeng yang dilakukan penelitian mesoware dan juga microware-nya, itu menunjukkan bahwa Duboisia ini termasuk jenis browser, yaitu hewan pemakan daun-daun dan tumbuhan yang keras. Kemudian di tahun 2003 ada Rivat dan Denioff yang melakukan rekonstruksi lingkungan pada situs arkeologi di Perancis Selatan juga menggunakan mesoware ini. Dan di tahun 2016, ini ketika saya melakukan penulisan tesis tahun 2017, saya baru baca ini publikasi dari Amano ini. Mereka melakukan pengukuran gigi bovit dan perfit dengan metode mesoware dan microware itu pada ini sisa hewan dari gua Braholon dan Songterus. Jadi usianya pertengahan Holosen gitu ya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kumpulan temuan fosil fauna di sana menggambarkan variasi lingkungan terbuka berupa padang rumput dan lingkungan tertutup berupa hutan. Nah, perubahan iklim pada akhir Pleistosen menuju Holosen awal diprediksi mempengaruhi subsistensi ekonomi manusia di Jawa. Itu mungkin gambaran sejauh mana sih analisis mesoware ini sudah pernah digunakan gitu untuk situs manusia purba, situs arkeologis. Nah, ini adalah publikasi yang dari Amano tersebut yang meneliti Gua Braholo dan Songterus. Usia situsnya 25.000 ya. Nah, kemudian bagaimana sih prinsip dari analisis mesoware itu? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa metode ini mengukur tingkat abrasivitas dan atritivitas ya. Abrasivitas itu adalah kontak atau kasar yang diakibatkan kontak antara gigi dengan makanan. Jadi ketika hewan makan itu dia giginya itu kontak dengan makanannya, nah itu disebut abrasivitas. Kemudian dia juga karena proses mengunyah tadi, gigi dengan gigi superior dan inferior atau di atas dan bawah itu juga terjadi kontak sehingga terjadi atritivitas. Nah, terjadi penggurusan yang mengakibatkan keausan gitu. Nah, itu kita melakukan pengukuran dengan seperti ini. Kita melihat bagian oklusalnya, kemudian melakukan pengukuran untuk X dan Y. Nih, X ini adalah jarak terjauh dari titik tertinggi yang ditarik ke bawah dari kuspit, kemudian ditarik ke titik terbawah dari kuspit. Kemudian Y adalah panjang titik tertinggi dan titik terbawah. Kemudian rasio dari XY ini merupakan atau menunjukkan oklusal relief. Nah, untuk X per Y yang kurang dari 2, nah dia berarti merupakan kategori high atau tinggi. Kemudian untuk X per Y-nya lebih dari 2, dia merupakan kategori L. Ini saya mengikuti Blondel et al. Ya 2010. Kemudian selain rasio X dan Y, kita juga melihat permukaan kuspit. Yang pertama ini dia membentuk sudut yang sangat tajam. Ini dia di cusp shape-nya dia kategorinya S atau sharp. Kemudian untuk ujung yang membulat dia kategori round, dan untuk permukaan yang rata dia kategori blunt atau tumpul. Nah, kenapa sih memilih mesoware ini? Jadi memang dari yang menciptakan sendiri juga mesoware ini dianggap sangat mudah dilakukan, dia juga murah,
karena tidak membutuhkan alat khusus atau kita hanya melakukan pengamatan secara makroskopis, sehingga metode ini bisa dilakukan di sampel fosil yang sangat banyak gitu. Nah, tentu akan berbeda ceritanya kalau kita harus mengamati dengan microware dan analisis isotop. Meskipun itu juga itu akan merupakan metode pendukung, tapi dengan mesoware ini memang untuk kondisi yang terbatas ini bisa dilakukan dan itu hasilnya reliable gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan interpretasinya? Nah, di sini abrasi yang rendah dari diet herbivorous seperti memakan daun-daun tertentu, nah dia dia menyebabkan puspit gigi mengalami penajaman. Kemudian dia dengan abrasi yang tinggi seperti rumput, grazer, karena makanannya rumputnya itu mengandung fitolit atau mengandung silika yang tinggi, nah dia akan mengakibatkan puspit gigi menjadi tumpul. Kemudian selanjutnya kita lompat dulu ke ini adalah jalur pemikiran nih dari koleksi fauna kemudian direkonstruksi menjadi lingkungan Homo erectus. Nah, kemelimpahan fosil molar bofid dan cervid dari formasi Kabo di situs Sangiran ini, kemudian juga bofid dan cervid ini adalah fauna Trinelhaka, di mana dia hidup bersama dengan Homo erectus di masa yang sama dengan Homo erectus, kemudian juga analisis mesoware molar bofid dan cervid dari fauna Trinelhaka tersebut menunjukkan karakter diet yang dari karakter diet itu memberikan respon pada molar, sehingga diet itu mencerminkan lingkungan atau habitat yang akhirnya akan memberikan informasi bentuk lingkungan atau habitat dari Homo erectus. Nah, berikut ini adalah hasil interpretasi lingkungan dengan metode analisis mesoware yang pernah saya lakukan. Berdasarkan analisis mesoware pada Bubalus paleokrabau dan Bibos paleosundaicus dan Cervus spesies pada kala Pleistocene tengah, Pulau Jawa bagian tengah memiliki karakter lingkungan berupa padang rumput terbuka dengan kombinasi hutan tertutup. Nah, kondisi lingkungan tersebut diperkirakan berlangsung secara terus-menerus selama kala Pleistocene tengah. Karena saya melihat dari analisis variasinya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi untuk rekonstruksi dietnya untuk Bubalus itu dia adalah mixed feeder, kemudian Bibos itu mixed feeder. Jadi dia gabungan antara browser dan grazer. Dia juga makan pemakan rumput, juga memakan tanaman yang lebih keras. Kemudian untuk Cervus dia lebih ke browser ya. Dia lebih banyak makan makanan yang lebih keras atau lebih banyak batang-batangnya daripada rumput. Nah, ini ada ekomorfologi dengan sampel fosil mamalia bagian postkranial atau ini ya yang waktu itu yang digunakan adalah femur. Yang saya sampaikan ini femur karena saya pernah membantu untuk meneliti untuk femurnya. Dari sini karakter apa sih yang dilihat? Kalau gigi tadi kan kita melihatnya karakter puspit atau permukaan gigi. Nah, ini kita melihat karakter dari caput femoralis atau bonggol gitu ya, bonggol dari femur ini. Nah, kalau ini saya kasih contoh ada satu spesimen yang dilakukan pengamatan pada caput femoris, kemudian dari sudut ini caput dengan bagian aksisnya dan juga bagian distal femur yang berbentuk elips. Nah, ini mengindikasikan habitatnya itu intermediate, tapi lebih mendekati terbuka. Jadi ini femur ini memberikan respon pada lingkungan intermediate itu peralihan atau dia gabungan gitu antara padang rumput atau savana dengan hutan yang tertutup forest. Ini berhubungan dengan ini bagaimana dia melangkah di wilayah yang terbuka, tidak ada rintangan dan dengan ada rintangan. Nah itu ditunjukkan
pada morfologi dari femur ini. Pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa habitat bofid yang hidup pada kala lower sampai Pleistocene, sampai Pleistocene tengah itu di Sangiran adalah intermediate, tapi mendekati terbuka. Jadi seperti woodland yang mirip dengan savana atau grassland, tapi terdapat pohon-pohon yang relatif banyak jumlahnya. Nah, ini dengan pengukuran pada astragalus yang dari Rosie, ini kesimpulannya untuk Duboisia santeng yang ditunjukkan dengan titik-titik hitam ini, dia berada pada wilayah ini ya, dia adalah lebih mendekati ke forest dweller, dia lebih ke lingkungan yang tertutup. Nah, baiklah. Sampai kita pada sesuatu yang mungkin menjadi dilema gitu bagi penelitian di Sangiran, yaitu tentang taksonomi. Memang ya, jadi faktor taksonomi ini menjadi tantangan yang sangat riskan gitu ya untuk penelitian yang menggunakan fosil-fosil temuan dari Sangiran, karena untuk penelitian analisis tadi mesozoa dan metode paleomorfologi yang lain yang di situs terbuka yang berada pada iklim tropis seperti kawasan Sangiran ini mempengaruhi lingkungan pengendapan pada masa lalu gitu. Jadi tidak bisa terlepas dari taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari transisi organisme dari biosfer dan litosfer. Buat teman-teman yang mungkin baru ini ya, teman-teman dari umum yang mengetahui apa sih taksonomi itu. Nah, taksonomi adalah proses transisi yang dialami selama organisme itu hidup hingga dia mati kemudian terfosilisasi di dalam tanah. Nah, karena kondisi Sangiran yang dia juga fosil-fosilnya tertransportir seperti itu. Nah, kemudian juga banyak faktor-faktor yang mengakibatkan fosil itu mengalami perubahan dari wujud semulanya. Dan ini perlu berhati-hati sekali dalam pemilihan sampel. Nah, menurut Blondel, dia juga peneliti untuk mesozoa ini, dia melakukan penelitian di Toros Menala waktu itu di Afrika, bahwa faktor taksonomi ini membuat jumlah sampel menjadi berkurang banyak, karena hanya fosil yang tersimpan dalam konkresi pasir persimpangan yang terpreservasi dengan baik. Nah, jadi memang dari fosil yang sangat banyak tadi, akhirnya hanya sedikit gitu yang waktu itu juga saya bisa teliti gitu, karena memang harus dipilih yang benar-benar masih kurang lebih gitu ya, masih utuh kondisinya dan dia kira-kira tidak tertransportir terlalu jauh. Nah, ini mungkin secara untuk penelitiannya, menurut saya ada tantangan yang mungkin bisa kita pecahkan bersama gitu, bahwa menurut saya dibutuhkan penelitian yang untuk melihat parameter mikro bahkan hingga nano untuk mengatasi faktor akibat taksonomi ini. Jadi saya kepikiran bahwa mungkin sekarang melihat wujudnya atau melihat sedimennya, kemarin disampaikan di presentasi oleh Mas Faiz gitu, melihat dari sedimennya pun itu masih tricky sekali untuk melihat dia dari mana gitu ya, asal fosil ini, intake-nya tuh pertama gimana, itu ternyata itu masih riskannya. Menurut saya kita harus melihat sesuatu parameter yang lebih mikro lagi atau lebih nano lagi yang bisa mendukung kita, membantu kita untuk mengatasi masalah taksonomi ini. Ya, mungkin apakah bisa ya kita itu menggunakan metode atau memanfaatkan biomolekuler. Nah, ini saya coba tampilkan di sini. Ini ada publikasi dari Derek tahun 2000 tentang The Biomolecular Paleontology of Continental Fossils. Dia melihat unsur biomolekuler, molekul-molekul yang berasal dari
unsur biologi gitu ya, seperti asam nukleat, protein, karbohidrat, lipid, dan biopolimer yang ini dia periksa dari temuan arkeologis yang usianya paling muda itu kurang dari atau paling tinggi ada 10.000 tahun yang lalu yang paling muda. Kemudian dia juga melihat sisa temuan dari kala tertiary. Jadi lebih tua dari Quaternary, lebih tua dari Sangiran. Dan dia juga melihat fosil-fosil dari yang lebih tua lagi, yaitu dari kala Carboniferous. Nah, jadi memang berdasarkan usia tadi, yang semakin tua itu memang secara umum sudah hilang juga gitu unsur-unsurnya. Tetapi masih ada sisa biopolimer yang resisten gitu, yang dia resist, tetapi dia juga sudah mengalami modifikasi karena adanya degradasi, ada proses diagenetik yang merubah bentuk dari dari senyawa itu gitu. Nah, jadi harapannya dengan penelitian biomolekuler ini bisa berpotensi gitu untuk dikembangkan untuk membantu tadi melihat rekonstruksi lingkungan yang lebih dalam lagi untuk tempat-tempat yang agak tricky gitu. Tapi ya ini memang tentu harus melibatkan kalau di sini terus kemosistematik, jadi teman-teman yang dari kimia mungkin bisa melakukan pencerahan ya bagaimana bentuk senyawa kimia yang tadinya dari lipid tapi karena dia sudah terlalu lama terjadi degradasi, nah itu bisa dikembangkan. Kemudian rekomendasi untuk pelestarian cagar budaya. Jadi dari apa yang sudah kami lakukan itu ya, ini saya merekomendasikan untuk melakukan pengembangan metode penyelamatan dan konservasi cagar budaya yang lebih memperhatikan faktor mikro sampai nano pada temuan. Gitu. Yang setidaknya kalau dari fosil gigi saja tadi, ini supaya ketika penyelamatan ataupun konservasi itu kita lebih memperhatikan bagaimana supaya permukaan gigi yang itu menyimpan informasi yang sangat banyak itu bisa terpreserve dengan baik gitu. Kemudian juga kita memperhatikan perekaman data asal temuan dengan lebih baik gitu, sehingga kita dapat meminimalisir bias-bias yang mungkin muncul karena di Sangiran. Sekarang kita juga masih bekerja keras untuk memperbaiki sistem untuk memberikan awareness kepada kesadaran dari masyarakat supaya mereka tidak mencari fosil sendiri, supaya mereka bisa bekerja sama dengan kita dalam penyelamatan temuan-temuan gitu. Ada satu lagi nih sebenarnya ya, mungkin bisa ditambahkan juga untuk metode pemberian kompensasi itu untuk penilaian itu bisa menjadi parameter poin-poin nilai bahwa untuk bagian-bagian anatomi tertentu dia menyimpan informasi yang lebih tinggi. Nah, itu. Ini mungkin yang saya sampaikan ini juga yang menjadi rekomendasi ini merupakan butir-butir pekerjaan dari teman-teman Pamong, pekerjaan kita bersama, saya termasuk saya juga. Nah, kemudian selanjutnya ada pengembangan metode dokumentasi, koleksi, atau CB yang meliputi perekaman 3 dimensi. Kemudian juga casting untuk koleksi penting gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Banyak yang masih bisa kita lakukan untuk pelestarian cagar budaya. Baiklah, akhirnya mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini materi yang saya sampaikan ini sangat terbuka untuk teman-teman di sini semua, Bapak Ibu di sini semua untuk memberikan tambahan, untuk melakukan koreksi dan sebagainya. Saya tunggu di sesi diskusi. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Maya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Marlia. Menarik sekali ya, ternyata dari koleksi fosil-fosil yang ada
di Sangiran itu bisa juga merekonstruksi lingkungan purba seperti apa dan metode-metodenya apa saja yang bisa kita lakukan, dan tentunya ada tantangannya juga untuk kedepannya begitu. Ya, ini kita selanjutnya membuka sesi diskusi. Di kolom chat sudah ada penanya, Mbak Marlia dari Pak Harimurti BPCB DIY. Mohon izin bertanya Mbak Marlia, selama kajian tentang rekonstruksi ekologi ini, apakah ada temuan data yang menyimpang seperti area habitat yang dominan COVID, tiba-tiba ada temuan jejak fosil karnivor besar seperti Felidae atau Canidae? Mungkin langsung saja Mbak sebelum kita jam 10. Oh iya, kita mau mendengarkan lagu Indonesia Baik. Pak Hari, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Pertanyaannya sangat menarik sekali, Pak. Jadi adakah ini ya data yang menyimpang? Kalau selama penelitian saya memang hanya meneliti ini Pak, saya sudah punya target bofit dan cervid itu habitatnya di mana gitu, dan sejauh ini masih in range gitu, masih di range dia seharusnya di mana gitu. Pada umumnya sekarang di mana? Seperti itu sih. Kalau tadi untuk apakah ada valleys gitu, apakah mungkin di lingkungan laut atau gimana gitu, kayaknya insya Allah belum pernah sih. Kalau misalnya ada, kita harus melakukan ini mungkin teman-teman geologi ya yang lebih memahami bahwa kita bisa melihat bagaimana taksonominya itu tadi. Oh ya, kita juga punya ahli taksonomi di sini, ada Mas Haris nanti yang mungkin bisa memberikan penjelasan. Tapi untuk dari rekonstruksi ini Pak, dari yang saya lakukan itu insya Allah masih in range untuk habitat bofit dan cervidnya. Itu Pak Hari. Ya, Pak Hari, apakah ada tanggapan lagi Pak? Sepertinya Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Sudah cukup, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga Mbak Marlia untuk jawabannya. Saya ingatkan untuk teman-teman nanti tolong dilihat di kolom chat, nanti ada presensi yang disebar oleh panitia, bisa mengisi presensi dengan lengkap karena itu nanti akan digunakan untuk sertifikat. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Marlia ya. Yeah. Ada dari Mbak Nina dari BPSMP Sangiran. Judul Mbak Lia adalah rekonstruksi lingkungan Homo erectus dari koleksi fosil fauna di situs Sangiran. Apakah sampel molar dan lain-lain yang digunakan dalam penelitian ada jejak-jejak pengolahan dalam kurung goresan tulang dari Homo erectus sehingga diambil kesimpulan bahwa hewan tersebut benar-benar sejaman dengan Homo erectus? Terima kasih. Ada kaitannya tidak dengan Homo erectus ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nina atas pertanyaannya. Pertanyaan ini sangat sulit dijawab ya. Karena memang saya tidak melakukan, saya tidak melihat jejak pemakaian dari Homo erectus di situ. Jadi saya memang hanya memeriksa permukaan oklusa dari gigi tersebut, dan tadi saya sampaikan ya alur berpikir dari penelitian ini adalah bahwa ada asumsi bahwa hewan-hewan itu yang masuk dalam kelompok hewan trinil HK itu dia sejaman dengan Homo erectus seperti itu. Jadi memang saya tidak melakukan pembuktian terlebih dahulu bahwa ini benar-benar bersama Homo erectus karena sulit. Bahkan Homo erectusnya sendiri dia juga temuan permukaan, kebanyakan temuan permukaan gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi kita melakukan pre-issue dulu seperti itu. Nah, itu Mbak. Gimana Mbak Nina? Ya, bagaimana Mbak Nina? Apakah ada tanggapan lagi Mbak? Enggak, terima kasih Mbak Lia. Ya, nanti sama-sama. bicara di belakang layar aja. Oke. Terima kasih Mbak Marlia dan Mbak Nina. Kita sebentar lagi memasuki pukul 10 WIB. Bapak Ibu, sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita akan diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu bagi Bapak Ibu peserta dimohon untuk berhenti sejenak dan duduk dengan tegak. Ya. Kepada panitia,
Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya. Kita lanjut lagi ya Mbak Maria. Ini di kolom chat dari tadi sudah ada Mbak Ulan dari, ya mohon maaf Mbak Ulan. Mohon izin bertanya Mbak Maria, untuk tingkat keausan gigi dan bentuk gigi yang tadi dijelaskan bagaimana tingkat subjektivitasnya? Langsung saja Mbak Maria dari Mbak Ulan. Ya, terima kasih Mbak Ulan atas pertanyaannya. Ya, betul sekali ya. Untuk pengamatan seperti ini memang mungkin ada faktor subjektivitas yang dapat mempengaruhi hasil penelitian kita. Tapi di sini seperti saya jelaskan tadi untuk ada pengukuran yang kita lakukan sehingga di situ sudah ada mekanisme atau pedoman untuk supaya tidak subjektif hanya subjektif, oh ini tumpul, oh ini bukan gitu. Jadi kita melakukan pengukuran untuk menghindari subjektivitas tersebut. Itu Mbak Ulan. Oke, untuk Mbak Ulan, apakah ada tanggapan lagi Mbak Ulan? Mbak Ulan? Iya. Maaf. Gimana Mbak Ulan? Iya, siap. Ulan, ada lagi. Iya Mbak, tadi kan mungkin saya nggak tahu pas jenengan jelasin yang ada standarnya apa enggak untuk penentuan itu. Ya, terus untuk itu Mbak, saya ada lagi sih satu pertanyaan. Kan itu kan tadi kan dijelaskan ada data banyak banget itu Mbak, tapi akhirnya jenengan tidak memakai semua data itu. Nah, pemilihan sampel yang jenengan itu jenengan pilih berdasarkan apa? Apa ada metodenya atau bagaimana begitu Mbak Lia? Makasih Mbak Lia. Jadi kalau untuk pemilihan sampelnya ini sejauh ini karena belum ada juga ya patokan untuk tafonomi di Sangiran itu seperti apa. Jadi saya memilih sampel yang di situ untuk dia tidak rounded gitu. Rounded dalam arti misalnya bagian dia hanya tertinggal bagian giginya saja, kemudian tidak ada bagian mandibelnya gitu. Jadi saya memilih yang utuh, kondisinya utuh dan tidak itu tidak tergerus misalnya bagian puspitnya ada yang patah, gitu. Saya tidak menggunakan yang seperti itu. Jadi ya mendekati lah ya pendekatan yang kira-kira yang maksudnya tuh dari semua yang saya amati itu dia yang paling mungkin tidak mengalami transportasi yang cukup jauh gitu Mbak Ulan. Oke Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia penjelasannya. Sama Mbak Ulan. Ya, oke, terima kasih Mbak Lia dan Mbak Ulan tadi. Mbak Marlia di kolom chat ada tanggapan dari Bu Anggraini. Selamat pagi Bu Anggraini. Informasi hasil penelitian dan kegiatan lain terkait
terkait temuan dari Sangiran sangat menarik untuk diketahui akademisi maupun masyarakat luas. Terima kasih sudah diundang Mbak Malia untuk bergabung. Saya berharap mahasiswa diberi kesempatan untuk bergabung dalam webinar seperti ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Anggra ini sudah datang dan terima kasih untuk tanggapannya. Apakah Mbak Malia mau ada tanggapan lagi? Terima kasih Bu Anggra sudah menyempatkan waktu meskipun kesibukannya sangat banyak hari ini, tapi masih mau menyempatkan waktunya. Terima kasih Bu. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu, selain bertanya pada kolom chat, diperbolehkan untuk bertanya melalui fitur raise hand. Silakan mengangkat tangan dan diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon dan kamera serta menyampaikan asalnya dari mana instansinya. Kita lanjut ya Mbak Malia. Ini ada pertanyaan dari Mbak Erni, BP SMP Sangiran. Izin bertanya Mbak, bagaimana tahap seleksi pemilihan sampel dalam penelitian Mbak Malia? Bagaimana membedakan abrasi akibat aktivitas organisme tersebut dengan abrasi akibat jejak taksonomi? Terima kasih. Wah, ini rasanya itu lebih, Bu Anggra, ini rasanya lebih menegangkan daripada ujian tesis. Kayak sidang terbuka gitu ya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk Mbak Erni, tadi sudah saya jelaskan ya, ketika saya menjelaskan ke Mbak Ulan tentang pemilihan sampel yang saya lakukan. Nah, jadi untuk gigi ini, kebetulan dia adalah fosil atau temuan yang paling apa ya, dia paling resisten gitu dari faktor lingkungan yang selama dia terfosilisasi, karena dia sangat keras gitu. Jadi kalau bentuk abrasi akibat taksonomi itu biasanya sangat terlihat itu pada tulang-tulang dengan yang berasal dari jaringan spons gitu ya, misalnya untuk rahangnya gitu. Nah nanti biasanya dia kalau misalnya dia sudah patah gitu, akan ada pembundaran, dia akan halus, permukaannya akan halus seperti itu. Jadi untuk gigi itu dia relatif lebih bertahan dari misalnya kalau tulang yang dari jaringan tulang yang seperti spons itu dia permukaannya halus, nah itu mungkin dia untuk gigi dia lebih bertahan gitu. Jadi kita bisa menginterpretasikan bahwa permukaan gigi itu merupakan akibat dari aktivitas makan atau konsumsinya, dietnya. Gitu Mbak. Ya, baik. Mbak Erni, apakah ada tanggapan lagi ya Mbak Erni? Cukup Mbak Li, makasih buat jawabannya. Terima kasih Erni. Oke, terima kasih juga Erni. Kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Mbak. Ada dari Mbak Pipit Melinda, SMP Sangiran. Sangat menarik Mbak Marlia. Izin bertanya, apa implikasi hasil penelitian yang sudah dilakukan Mbak Lia dengan hasil rekonstruksi lingkungan yang sudah ada sebelumnya? Oke. Tadi saya menyampaikan hasil rekonstruksi lingkungan dari metode-metode lain yang sudah ada gitu, dan kebetulan hasilnya itu juga ini sih masih senada ya. Jadi dia ada hasil rekonstruksi yang mengatakan itu adalah lingkungan yang terbuka gitu, ada yang mengatakan itu ada lingkungan terbuka dan ada selingan hutan tertutup. Nah dari hasil penelitian saya ini menunjukkan adalah lingkungan yang terbuka dengan ada selingan juga, di situ ada daerah yang tertutup gitu Mbak, seperti hutan gitu. Iya. Gitu Mbak Pipit. Mbak Pipit ada tanggapan lagi Mbak atau mungkin mau bertanya langsung begitu Mbak Pipit? Sudah cukup sepertinya. Terima kasih. Oh, sudah cukup. Oke, terima kasih. Mbak Pipit. Ya. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi di kolom chat yang sudah dibagikan oleh panitia. Mohon diisi dengan lengkap karena itu akan digunakan untuk sertifikat ya Bapak Ibu. Belum ada pertanyaan lagi nih Mbak. Bagaimana kalau gimana? Maya mau tanya. Bagaimana kalau mumpung ada Bu Anggra ini, dosen pembimbing Mbak ya, waktu di Arkeologi UGM, boleh sekiranya Ibu memberikan tanggapan mengenai penelitian ini atau masukan-masukan atau masukan ke depannya untuk Sangiran begitu Bu. Boleh Bu? Baik, selamat pagi dan Sampur ya. Maunya menikmati saja ya saya. Menyapa kita Bu. Iya.
Terima kasih sekali sudah diundang Mbak Marlia juga. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu untuk teman-teman di sejawat di BP SMP Sangiran. Yang jelas saya ucapkan selamat pagi, semoga semuanya sehat. Dan kalau tidak ada pandemi tentu saya akan seperti biasa mengajak mahasiswa untuk datang ke Sangiran karena Sangiran ini punya nilai penting yang tingkatnya mendunia gitu ya, internasional, sehingga sayang sekali kalau kita sendiri yang dekat sekali dengan Sangiran sampai tidak tahu gitu dengan sehingga saya tidak bosan untuk mengajak mahasiswa ke Sangiran. Dan juga tadi kaitannya dengan hasil penelitian Mbak Marlia, saya kira ini suatu hal yang memberikan kontribusi, salah satu kontribusi ya begitu untuk Sangiran sendiri, bagaimana memanfaatkan temuan-temuan yang sudah ada itu untuk memberikan informasi yang lebih banyak tentang kondisi lingkungan pada masa lalu. Ya, ada Mas Wito juga, kemudian Mas Ilham yang sama-sama memberikan wawasan baru ya tentang Sangiran. Mungkin sedikit masukan tadi terkait dengan pertanyaan yang terakhir, apa bedanya hasil penelitian Mbak Marlia dengan penelitian yang sudah ada begitu ya. Meskipun tadi Mbak Marlia sudah menjelaskan, tapi yang perlu kita ingat bersama bahwa penelitian itu tidak pernah ada habisnya, bahwa apa yang sudah diteliti oleh satu orang itu bisa saja diteliti lagi oleh orang lain dengan objek yang sama tapi dengan kajian yang berbeda. Nah, ini Mbak Marlia itu semacam memberikan konfirmasi gitu. Apakah untuk melengkapi apakah hasil penelitian seperti pollen itu bisa dikonfirmasi dari hasil penelitian dari dari gigi fauna gitu ya. Kan konsentrasi Mbak Marlia pada gigi fauna untuk merekonstruksi lingkungan masa lampau. Ini saling melengkapi saya kira, dan ini tidak tertutup kemungkinan untuk meneliti peneliti-peneliti lain untuk meneliti hal yang sama. Oleh karena itu ini hasil penelitian seperti ini sangat bagus bila banyak orang yang bisa ikut mengikuti sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi. Dan karena posisi saya saat ini sebagai ketua prodi S2 magister ya, magister arkeologi atau S2 arkeologi, nah ini tentunya mahasiswa yang bisa ikut bergabung itu akan memperoleh inspirasi baik dari penelitian teman-teman yang sudah ada maupun kemungkinan untuk dapat melakukan penelitian lain begitu untuk tesisnya maupun untuk publikasinya. Kemudian juga tadi satu lagi itu apakah ada bias, kalau tidak salah tadi hasil akibat penggunaan gigi untuk konsumsi untuk makan dan dengan proses transformasi yang sudah ada. Nah ini kita bisa lihat, Mbak Lia tadi sudah menjelaskan, saya tambahkan sedikit polanya. Kita bisa melihat polanya, bagaimana polanya itu akan ada perbedaan. Mas Ilham juga melihat itu juga perlu, apakah jejak-jejak yang ada itu benar-benar merupakan aktivitas manusia ataukah aktivitas binatang ataukah proses transformasi binatang, dalam hal ini misalnya predator ya, antara aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau predator atau lingkungan itu bisa dilihat dari pola kerusakan yang ada. Itu saja tambahan dari saya dan terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman di BP SMP Sangiran, sehat selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu sudah menambahkan dan memberikan motivasi kepada kita semua. Ya, terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih untuk apresiasinya dan motivasinya untuk kita, dan masukan juga untuk panitia untuk publikasi acara SY secara luas begitu, untuk karena acaranya bagus untuk mahasiswa juga. Nah, dan penelitian itu tidak akan ada habisnya Ibu ya, selalu ada tambahan, selalu ada
mungkin teori yang sudah ada bisa jadi dibantah, juga ada penemuan-penemuan baru. Terima kasih untuk masukannya, Ibu. Selanjutnya Mbak Malia, ini ada yang raise hand. Oke. Mas Albertus Niko. Ya, kepada Mas Niko, dipersilakan Mas untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Halo, apakah sudah bisa mendengar? Iya. Sudah bisa. Maaf untuk nanti kalau videonya nyala nanti sinyalnya berkurang. Mohon maaf sebelumnya. Ya, apa Mas? Ya, sedikit pertanyaan Mbak Lia. Mungkin dari sampel-sampel yang digunakan Mbak Lia atau diukur tadi, apakah ada dibedakan antara M1, M2 atau M3? Di situ kan ini pemikiran saya sih. Saya kalau mengunyah kan menggunakan gigi yang dalam, gigi dalam itu tidak mungkin pakai depan atau gigi taring. Nah, itu kah apakah ada pengaruhnya di situ? Kemudian yang kedua mengenai model gesekan giginya itu antara atas dan bawah itu dalam mengunyah. Itu kan yang sepengetahuan saya kalau gajah itu kan seperti digerus ke depan. Nah, kalau di bovit dan servit itu mungkin agak ke samping gitu ya. Nah, itu mungkin apakah ada perbedaan nanti antara gigi kanan dan kiri itu mengunyahnya bagaimana dan ausnya bagaimana? Nah, di situ apakah ada pembedaannya juga? Mungkin itu aja kali ya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Ya, Mbak Malia, langsung saja. Terima kasih Mas Niko. Terima kasih Mas Niko sudah bertanya langsung kepada saya. Untuk yang pertama tadi ya, saya mungkin tadi belum saya sampaikan ya, untuk gigi saya memilih hanya menggunakan molar kedua. Jadi untuk penyeragaman saya menggunakan molar kedua. Nah, untuk bentuk ya memang benar Mas. Jadi posisi atau arah mengunyah ini menjadi salah satu alasan kenapa saya menggunakan bovit dan servit, karena dia memang arah mengunyahnya itu secara transversal ya. Jadi kalau gajah itu kan dia mengikuti giginya ke depan belakang gitu ya. Nah, kalau bovit dan servit itu dia ruminansia yang dia mengunyahnya itu ke kanan kiri gitu kan, ke kanan kiri gitu. Nah, makanya parameter yang digunakan itu adalah ketajamannya, bentuk puspitnya itu yang membentuk seperti huruf V kayak gitu. Gitu Mas. Ya, Mas Niko, apa ada tanggapan lagi? Ya, cukup Mbak. Terima kasih informasinya. Ya, terima kasih. Niko. Ya, ternyata kita dapat informasi baru kalau COVID itu ngunyahnya ke samping ya, Mbak. Ya agak beda dengan gajah. Ya. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi untuk mengisi presensi di kolom chat. Mohon untuk diisi dengan lengkap karena akan data yang digunakan untuk sertifikat ya Ibu. Nanti akan diinfokan lagi sertifikatnya kapan dibagikan begitu. Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya lagi. Kita masih ada waktu sampai penutupan. Iya, belum ada nih. Oh, ada Mbak. Pak Riz Eka Wibawa dari BPCB Jambi. Jateng. Jambi. Oh, Jambi. Maaf Pak, nggak kelihatan tulisannya. Maaf, selamat pagi Pak Riz Eka. Selamat pagi, Mbak Maya. Suara cukup jelas ya, keterima. Jelas, Pak. Dengar. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya. Saya terus terang sangat awam dengan permasalahan fosil. Jadi mungkin pertanyaan mungkin pertanyaan yang umum dari yang orang awam. Dari sepengalaman Mbak Marlia terkait penelitian terhadap gigi, itu apakah pernah ditemukan sisa-sisa makanan Mbak di gigi-gigi tersebut, sehingga nanti kalau misalnya memang ditemukan kan itu bisa memperkuat untuk analisis makanan tadi dan lingkungannya. Terus yang kedua, pertanyaannya mungkin agak sedikit melenceng lah dari Sangiran, tapi mungkin tidak jauh berbeda dengan latar belakang Mbak Marlia yang biologi ya Mbak ya. Itu gini Mbak, beberapa waktu yang lalu di
kegiatan ekskavasi di kami di BPCB Jambi itu menemukan wadah itu yang biasanya di masa lampau itu digunakan sebagai tempat obat-obatan. Nah, yang pengen saya tanyakan, bagaimana atau apakah ada suatu uji atau metode uji untuk mengetahui bahan-bahan tersebut yang terdapat di wadah tadi. Nah, misalkan dia memang sudah istilahnya terisi oleh sedimentasi di dalamnya, apakah bisa dilakukan suatu pengujian sehingga kita bisa mengetahui unsur-unsur apa yang terdapat di dalam wadah itu tadi, sehingga nantinya itu akan sangat berguna bagi analisis selanjutnya. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Mohon izin apabila pertanyaannya agak melenceng maupun ya karena saya terus terang awam dalam masalah fosil, jadi pada kesempatan ini saya mencoba menanyakan kepada yang ahlinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizeka, enggak apa-apa Pak. Nanti silakan Mbak Marlia untuk. Terima kasih Pak Riz. Selamat ulang tahun Pak Riz. Saya ikut-ikutan mengucapkan Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sehat dan panjang umur ya Pak. Amin. Amin. Ya. Pak Riz ini sebenarnya hanya merendah ya. Sebenarnya beliau itu juga ahlinya gitu. Nggak apa-apa Pak. Saya jawab ya untuk itu ya Pak, sisa makanan di gigi. Nah itu yang merupakan tantangan kami gitu. Jadi itu tadi karena metode Mesoware ini itu lebih banyak mungkin akan lebih banyak berhasilnya gitu. Mungkin bisa ketemu residu makanan di situ tuh kalau mungkin dilakukan di situs yang tertutup gitu ya, di gua, karena dia mungkin terpisah dengan baik, atau mungkin di tempat yang dingin gitu kan, di gunung es apa gimana gitu Pak. Nah, tapi ini yang saya sampaikan Pak, ini merupakan tantangan untuk kita, apakah kita itu bisa mengisolasi residu makanan baik meskipun itu adalah polimer yang mungkin sudah terdegradasi atau sudah genesis sudah berubah gitu. Nah, itu diharapkan bisa melihat itu. Nah, ini sejalan dengan pertanyaan Pak Iskandar tadi yang Pak Iskandar maaf, Pak Aris, astagfirullahaladzim. Saya terus jadi ingat Jambi tadi Pak Iskandar maaf. Jadi untuk ekskavasi tadi ya Pak ya, ini ekskavasinya di gua atau gimana? Situsnya usianya berapa? Di Candi Mbak, di Candi. Oh, di Candi. Salah satu Usianya candi berarti, di Muara Jambi. Oh iya. Itu usianya dia ada masih di dalam berapa? wadah seperti kendi itu Mbak. Ya Pak. Ya. Nah ini sangat potensial sekali Pak untuk dilakukan uji ini Pak. Jadi melihat residu lipid mungkin yang ada di situ menggunakan ada yang menggunakan GC-MS, mass spektrofotometri gitu kan. Nah untuk melihat molekul yang tertinggal di situ. Nah syukur-syukur kalau ada protein yang masih bisa diisolasi, mungkin bisa di running dengan PCR, bisa ngelihat DNA-nya dia mungkin dari tumbuhan apa gitu. Insya Allah sudah ada publikasi dari luar Pak yang mengisolasi sisa lipid protein gitu dari keramik kalau nggak salah di daerah mana ya, kalau nggak salah sih di Afrika. Nanti insya Allah ada publikasi Pak itu saya harap isi bisa dilanjutkan Pak, benar-benar itu potensial sekali untuk dilakukan itu Pak, sumber daya banget itu untuk bisa diuji lanjut, itu bisa teman-teman kimia Pak Riz bisa itu publikasi menurut saya bakalan spektakuler di Indonesia itu Pak. Gitu mungkin itu sependek pengetahuan saya dan yang dari literatur yang pernah saya baca gitu Pak Riz. Sudah Mbak. Iya. Gimana Pak Riz? Bagaimana Pak Riz? Baik, terima kasih Mbak Marlia. Mungkin nanti ke depan mohon izin kalau mau konsultasi bisa menghubungi Mbak Marlia ya. Ya Pak, kita kan udah biasa itu Pak ngobrol di grupnya Pak Hari ya Pak. Iya. Nanti kita saya digodain terus sama Pak Hari itu. Terima kasih Mbak Marlia, ya, terima kasih Mbak Maya. Lebih erat lagi antara BPCB Jambi dengan BPSMP Sangiran gitu. Ya, saya juga baru tahu jadi ada metode-metode lagi untuk mengembangkan sisa-sisa jejak
makanan atau apapun untuk mengetahui polimer dan apa data yang bisa dihasilkan dari rekonstruksi masa lampau begitu. Selanjutnya ini ada yang resen juga dari Mbak Ulan. Ya, Pak Riz Eka, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Riz. Ya, terima kasih juga ya. Selamat ulang tahun Pak Riz. Kita lanjut, ini ada yang resen dari Mbak Wulandari. Mbak Wulandari. Iya, Ya. Mbak Maya, maaf. Sedikit nambahin aja Mbak ya Maya. Saya tertarik sama tadi Pak Riz tadi bilang kan, sebenarnya di Sangiran itu pernah menemukan kalau kita ingat dulu itu ekskavasi yang di Grogolan yang dilakukan oleh Puslit. Mereka juga nemu kayak apa ya? Saya nggak tahu itu sisa persembahan atau apa, itu juga dalam wadah seperti itu, terus ada sedimennya, dan itu juga sedimennya sudah diambil karena saya yang ikut serta, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah dipublikasikan Pak Riz. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Puslit itu pakai metode apa. Itu dulu itu yang ikut ekskavasi itu, yang mengurusi itu Pak Truman sama Mas Ruli yang sekarang masih di mana ya? Palembang ya, Palembang nggih. Nah itu nggih. Jadi mungkin dah, Mbak. dalam udah Puslit. sudah Puslit. Ya. Berarti saya ketinggalan update lagi Pak Riz. Nggih, mungkin nanti juga kalau pengen tahu lebih lanjut, karena kemarin sampelnya juga dibawa keluar Pak, karena ada peneliti asing datang terus ke Puslit, terus mungkin Pak Truman minta tolong gitu, jadi saya ambil sedimen, saya kirimkan ke Jakarta seperti itu Pak. Dari wadah dulu itu wadah juga kayak apa ya, saya juga ya kayak wadah itulah kayak tempoyak atau apa ya apa ya namanya ya, kalau bekal kubur atau apa modelnya kayak gitu, model-model kayak bekal kubur, wadah tempat itu. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan, tapi saya juga nggak tahu itu sudah dipublish atau belum, nanti mungkin bisa dicari. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Bulan. Itu ada tanggapan dari Mbak Bulan ya, ada informasi baru juga. Apakah dari Mbak Malia dan Pak Riz mau menanggapi kembali? Monggo Pak Riz untuk menanggapi dulu. Ya, terima kasih informasinya Mbak Wulan. Nanti mungkin saya bisa komunikasi dengan Mas Ruli terkait yang disampaikan Mbak Wulan tadi. Lanjut Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak. Iya. Monggo, Mbak Maria. Ya, makasih Mbak Wulan. Mungkin itu bisa jadi publikasi yang penting untuk kita Mbak. Mungkin jenengan bisa bantu untuk menanyakan ke Pak Truman, karena gini, saya dulu pernah juga menemani Christine Hetler mengambil sampel di Sangiran. Waktu itu dia sama temennya, dia ngambil sedimen gitu, dan saya tanyakan, dia mau melihat sisa lipid dari permukaan lilin maksudnya ya, di wax. Jadi dia mau melihat sisa wax yang kemungkinan dulu itu adalah ada di tumbuhan gitu, tumbuhan masa lalu. Nah itu kan buat saya, wow, berarti bisa gitu disolasi. Nah tapi sampai sekarang kebetulan saya kontak Christine Hetler tuh sebenarnya belum mendapatkan respon, jadi saya ingin tahu hasil penelitiannya itu seperti apa gitu, dan sampai sekarang kayaknya saya belum mendapatkan juga, dan itu menurut saya itu sangat penting untuk kedepannya, untuk pengembangan penelitian di Sangiran gitu, yang itu tadi kita melihat sesuatu yang lebih kecil lagi gitu untuk apa ya, ya itu tadi, karena ada keterbatasan dari situs kita yang terbuka dan banyak alterasi gitu. Nah itu bisa jadi membantu dari sisi lain gitu Mbak Maya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Apa ada tanggapan lagi Mbak dari Mbak Wulan? Diskusinya menarik sekali. Udah Mbak, udah. Ya mungkin kita memang harus nyari semua data-data itu ya, untuk apa ya, kemajuan penelitian lah, maksudnya mau kita siapa tahu nanti ada apa ya, ide yang menarik untuk kita kembangkan seperti itu. Terima kasih. Insya Allah Mbak Lia, nanti saya tak WhatsApp Mas Ruli juga untuk bertanya. Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah ya kita dapat ide ya Mbak untuk proyek selanjutnya, dan ya semangat untuk para peneliti supaya datanya terkumpul dengan baik, supaya kita mendapatkan informasi yang lebih mengenai situs kita dan juga situs-situs yang lainnya juga begitu. Bapak Ibu silakan untuk kembali bertanya, boleh raise hand atau bertanya pada kolom chat dengan menggunakan hashtag tanya, hashtag asal instansi begitu.
Bapak Ibu. Saya juga ingatkan kembali untuk mengisi presensi di kolom chat yang sudah disebarkan lengkap supaya data pada sertifikat benar begitu. Ya. Oke. Ini belum ada yang nanya. Kalau saya nanya boleh nggak ya, Mbak? Boleh ya, Mbak ya? Ya. Boleh dong. Kalau sebenarnya harus di fosil atau boleh di benda cagar budaya lain begitu, Mbak. Setahu saya kalau yang microware itu kan bisa di mungkin kalau saya nggak salah digerabah atau apa begitu untuk melihat retakan yang pernah dijelaskan oleh Mbak Pipit begitu. Apakah analisis microware ini hanya pada fosil atau bekas ya, Mbak nyampai? Ya, kayaknya ini coba nanti agak hilang apa yang saya terima ini sama dengan yang diucapkan tadi ya. Jadi maksudnya gini ya, apakah mesoware itu hanya pada fauna ataukah pada ini ya, ada hasil budaya gitu? Iya. Untuk mesoware aja atau untuk yang lain? Kalau mesoware kan iya, untuk mesoware aja. Mesoware ya. Apakah bisa untuk benda cagar budaya lain seperti misalkan atau gerabah atau apa begitu, Mbak? Oke. Jadi sebenarnya kalau mesoware yang terminologi mesoware yang saya gunakan di sini ini memang khusus untuk molar, untuk molar ruminans ya. Jadi dari penemu metodenya ini dia memang khusus untuk molar. Nah, tapi sebenarnya kalau ini lebih kayak tingkatan melihat suatu objek gitu ya. Jadi ada yang skupnya mikro, kemudian meso gitu kan. Untuk saya rasa untuk temuan arkeologis lain untuk benda budaya mungkin teman-teman yang lain bisa mengkoreksi nanti ada mikro dan juga seperti misalnya kalau melihat alat batu gitu. Nah, kalau microware itu kan lebih melihat ke goresan-goresan yang kecil, patahan kecil. Nah, tapi kan secara yang agak besarnya itu kan bisa dilihat keseluruhan bentuknya gitu secara makro terlebih dahulu, kemudian lihat ke mikro. Lebih ke situ sih, Mai. Gimana? Oke, mengerti. Maksudnya berarti untuk benda cagar budaya lain bisa begitu Mbak pakai mesoware karena melihat secara keseluruhan gitu, tidak melihat secara mikro kan lebih kecil lingkupnya. Jadi mungkin bisa tapi ya itu tadi dengan ada metodenya sendiri ya, maksudnya kalau alat tentu dia ada ketentuan-ketentuan ini ya metodenya melihatnya seperti itu. Kalau mesoware ada ketentuan apa Mbak? Untuk microware kan harus ada Microsoft atau Microsoft. Kalau mesoware yang molar tadi ini hanya kita melihat di ujung di puspitnya aja di bagian oklusal bentuknya, kemudian juga ada rasio dari XY yang sudah bisa diukur dengan ini ya dengan pakai jangka sorong seperti itu. Oh iya, gitu. Sekali lagi ya Mbak ya, untuk untuk selain molar begitu, selain gigi, apakah bisa apa lagi yang bisa digunakan untuk analisis mesoware, misalkan sisa-sisa dari makhluk hidupnya itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan femur begitu ya. Terus mungkin kita kan kadang kalau nemu fosil nggak selalu itu ya Mbak bentuknya, maksudnya bagian tubuhnya gitu. Apakah kita bisa menggunakan analisis ini pada bagian tubuh yang atau ya begitu maksud saya. Ya sebenarnya banyak ya. Sebenarnya seluruh tubuh kita ini sebenarnya merupakan respon atas lingkungan yang kita tempati gitu ya. Dan kalau yang sudah dilakukan untuk fosil-fosil di Sangiran itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada bagian dari gigi, kemudian ada astragalus, ada phalanx, juga femur gitu. Nah, selain itu saya rasa juga banyak seperti misalnya tanduk kayak gitu, bagaimana bentangnya. Mungkin kita bisa membandingkan nih kalau kita ketemu ada beberapa tanduk ini dia variasinya bentangnya berapa, kemudian bagaimana apakah saya rasa itu juga merupakan respon dari lingkungan. Kemudian juga ada rangga rusa, banyak sih sebenarnya kalau kita atau mungkin gini, itu kan saya mengikuti metode orang lain ya. Kalau misalnya di sini teman-teman
ingin menciptakan metode baru, misalnya dari apa ya, yang bagian tulang yang belum pernah diangkat orang gitu ya, mungkin kalau femur sudah ada mungkin, atau bagian humerusnya, atau bagian tulang lain yang mungkin bisa jadi proksi untuk melihat apa namanya, lingkungan tertentu, itu tuh bisa. Kalau Fortelius memang dia memeriksa fosil, bukan fosil, kerangka tulang yang gigi hewan masa kini gitu, hewan sekarang yang jelas diketahui itu makanannya apa. Jadi setelah itu dia menyimpulkan, oh kalau bentuk seperti ini dia memang makanannya didominasi rumput, bentuk seperti ini dia didominasi makanannya yang lebih keras, seperti itu, Maya. Oke, terima kasih Mbak Marlia, saya dapat informasi baru. Sama-sama, Maya. Ya, untuk Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya kembali? Silakan menggunakan fitur raise hand atau bertanya pada kolom chat. Oh, ini sudah ada yang bertanya dari Pak Edi Gunawan. Bagaimana menggambarkan lingkungan yang dimiliki koleksi BPSMP Sangiran dengan membandingkan fosil vertebrata lain dan moluska yang ditemukan dalam ekskavasi Dubois dan Selenka antara tahun 1891 dan 1907. Koleksi ini sekarang disimpan di Naturalis di Leiden dan di Museum di Berlin, Jerman. Apakah sudah muncul dalam penyajian informasi saat ini? Ya, Pak Edi Gunawan mungkin mau bertanya secara langsung begitu kepada Mbak Marlia. Ini maaf saya ini banyak istilah-istilah yang kurang familiar sama saya. Ya, atau langsung dijawab saja Mbak Marlia. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Gunawan untuk pertanyaannya. Ya, kita ketahui ya bahwa untuk fosil-fosil nih ya, sebelum Indonesia merdeka gitu banyak yang tersimpan di museum di Leiden dan di Berlin ya, di Museum Purnaturkunde sama di ini ya Pak, di Schenkenberg ya. Nah, apa ya, kalau penelitian secara sengaja kita memang ingin membandingkan, sepertinya belum, maksudnya kalau untuk Homo erectusnya sih sudah pasti ya, itu sudah tersaji dengan baik. Tapi untuk fosil-fosil hewan-hewannya itu tadi kita baru bisa membaca publikasi gini, membandingkan sendiri, maksudnya untuk di dalam membandingkan dalam satu publikasi gitu. Mungkin ada, tapi saya mungkin terlewat ya. Tapi kalau dari yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa dilihat dari temuan dari publikasinya Rosie yang dia melihat fosil temuan Eugene Bois ya, fosil Duboisia santeng yang disimpan di Leiden itu menyimpulkan bahwa lingkungannya si Duboisia santeng itu adalah woodland gitu ya, hutan tertutup. Nah, kalau dari Bovid dan Serpit tadi, nah dia adalah savana dengan ada selingan hutan tertutup. Nah, kita baru bisa membandingkan seperti itu, melihat publikasi peneliti yang menggunakan koleksi yang ada di Belanda, kemudian kita membandingkan di sini. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan juga ada banyak sih penelitian memang sebagian besar mereka meneliti fosil yang hasil ekskavasi dari Dubois dan Selenka ya, untuk seperti misalnya John de Vos, kemudian Christine Taylor, mereka sangat menghasilkan publikasi-publikasi yang seperti pengelompokan fauna di Jawa dari mulai satir, kemudian cisaat sampai ke fauna ngandong, fauna punung itu mereka banyak menggunakan. Jadi sepertinya udah mungkin campur juga karena si John de Vos ini juga dia mengupdate penelitiannya. Jadi dia menggunakan juga temuan yang sudah disimpan di Leiden juga di sini gitu. Saya rasa untuk penelitian yang skopnya internasional sudah banyak menggunakan ini fosil-fosil yang ada di Sangiran maupun ada di Belanda, seperti yang mungkin yang terbaru itu ada Mas Mirza Ansori yang dia melakukan penelitian untuk biostratigrafi yang dia juga menggunakan fosil yang
diekskavasi dari Sangiran sendiri dan dengan membandingkan dengan koleksi yang ada di menggunakan koleksi yang ada di Leiden itu Pak Edi Gunawan, apakah ada yang perlu lebih lanjut lagi? Ya, terima kasih Mbak Maria. Apakah ada tanggapan lagi dari Pak Edi? Sepertinya beliau sambil nyambi Zoom tempat lain. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Edi atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Edi. Di raise hand ada Mbak Linda. Ini Mbak Maria, ya. Kepada Mbak Pipit, silakan untuk menyalakan mikrofon dan bertanya. Terima kasih Mbak Maya. Maaf nggak bisa nyalain videonya ya. Ya. Ini mau tadi menanggapi yang pertanyaannya Mbak Maya tentang mesoware dan microware tadi. Kalau sependek pengetahuan saya, kalau mesoware kayaknya lebih khusus dipakai di ini ya, analisis molar gitu kali ya Mbak Maria ya. Soalnya kalau di analisis benda arkeologi atau cagar budaya gitu, biasanya sih langsung mereka pakai istilah microware atau user studies atau trasiologi atau banyaklah istilahnya, functional studies. Yang intinya sebetulnya sama, melihat jejak-jejak yang ada di benda arkeologi itu secara mikroskopis lah gitu istilahnya. Dan itu tidak hanya bisa dilakukan di alat batu atau alat tulang, tapi ada yang sampai ke manik-manik, ke ke pedang, pokoknya semua yang digunakan oleh manusia gitu. Nah, terkait sama hal itu, biasanya kalau di microware studies bisa dibedakan antara jejak yang dihasilkan akibat pembuatan si alatnya atau bendanya itu, dan jejak yang dihasilkan karena pemakaian manusia dan pasca deposisinya gitu. Nah, kalau di mesoware studies ini Mbak Maria, gimana caranya membedakan antara gigi yang aus karena dia memang usianya udah tua, dan gigi yang aus karena dia makan makanan yang katakanlah cukup keras gitu kali ya. Itu sih saya penasaran masalah itu. Mungkin Mbak Lia bisa share gitu Mbak Malia. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Pipit untuk tanggapannya. Ya, saya jadi sedikit tahu tentang microware dan mesoware. Ya, terima kasih. Untuk Mbak Malia, apa mau ada tanggapan lagi untuk Mbak Pipit, Mbak Malia? Oh ya, oke, terima kasih Mbak Pipit sudah memberikan konfirmasi untuk tadi ya pertanyaan Maya. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi itu perbedaan apakah dia memang sudah karena usia dengan keausan akibat makan ya. Jadi tadi memang ini ya, di salah satu tahapan sebelum melakukan pengukuran, saya juga tidak mengikutkan untuk gigi yang sudah terlalu aus karena dia sudah termakan usia gitu ya, karena usia hewannya sudah terlalu terlalu tua, misalnya kan ukuran mahkotanya yang sudah terlalu pendek dari ukuran seharusnya kayak gitu, dari dia pokoknya usianya yang sudah terlalu tua, terlalu aus, itu saya tidak menggunakan itu gitu. Jadi saya memang menggunakan ukuran untuk mahkotanya yang seragam. Gitu Mbak Pipit. Ada fitur-fitur yang bisa membedakan nggak Mbak? Ausnya itu karena makanannya keras atau tua gitu Mbak? Dari apa ya? Aku kurang familiar kalau dengan Ya, pertama kalau untuk usia itu memang sudah dilihat dari dentin yang terbuka itu untuk untuk fitur usia yang di teori untuk melihat usia gigi itu adalah dari ukuran dentin yang terbuka itu sebesar apa, kemudian bagian dari yang sudah terbuka dari molar ketiga atau molar kedua yang sudah terbuka, nah itu akan menunjukkan usianya gitu. Nah,
pada stage usia tertentu itu untuk makanan itu hanya dilihat dari ini puspitnya aja, dari ketajaman, dari bentuk puspit, dari apa tadi yang saya kalau tadi gambarnya seperti segitiga gitu ya di ujungnya itu. Jadi memang untuk metode Mesower ini dikhususkan atau disarankan untuk hewan-hewan yang memiliki gigi hypsodon gitu. Jadi giginya memanjang gitu untuk jenis gigi seperti punyanya bovit sama cervix. Jadi memang benar sekali Mbak Pipit bahwa kita harus membedakan untuk jenis gigi pada stage tertentu gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi bias gitu antara oh ini tumpul karena memang tua, ada ininya lagi itu sudah sangat tergerus gitu. Jadi memang ya di usia pertengahan tuh yang cukup relevan untuk dilakukan pengujian Mesower. Itu Mbak Pipi. Oke Mbak Lia, terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Pipit dan juga Mbak Maria. Kita sudah memasuki akhir acara ini Mbak Malia. Ya, saya ucapkan terima kasih atas materinya yang luar biasa dan menarik menurut saya. Saya jadi banyak tambahan ilmu begitu tentang metodenya sendiri, tentang juga tadi ada informasi dari Mbak Bulan dan juga Pak Aris, dan juga ternyata unik gitu. Ternyata dari fosil bisa merekonstruksi lingkungan purba itu seperti apa begitu ya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk antusiasmenya dari para peserta gitu. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di acara SID yang lain lagi, di seri yang lain begitu. Ya, sebelum saya menutup acara, saya akan mencoba menyimpulkan dari diskusi kita hari ini, yaitu rekonstruksi lingkungan purba bisa dilakukan dengan metode paleopalinologi, biostratigrafi, paleopedologi, dan juga ekomorfologi, yang salah satunya menggunakan analisis Mesower dengan menggunakan pendekatan prinsip abrasivitas dan atritivitas dari pemakaian gigi. Hal itu bisa digunakan untuk mengetahui karakter diet dan mengkorelasikannya dengan lingkungan habitat purba suatu spesies. Akan tetapi perlu juga diperhatikan untuk taxonominya, karena proses dari taxonomi itu sendiri bisa membuat gigi atau fosil sampel tersebut terabrasi dari material yang diendapkannya gitu. Dan itu adalah tantangan bagi kita semua untuk pelestarian cagar budaya selanjutnya begitu, dan kita bisa mengembangkan beberapa metode penyelamatan dan ada dokumentasi cagar budaya untuk kedepannya. Terima kasih, begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga Mbak Maria dan teman-teman semua. Begitu, saya undur diri, saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya yang sudah memoderatori acara pada hari ini. Terima kasih juga selamat kepada Mbak Marlia yang sudah mempresentasikan dan juga sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Dan juga terima kasih kepada peserta yang sudah menanyakan pertanyaan dan juga memberikan masukan kepada Mbak Marlia terkait presentasi beliau. Dan terima kasih juga kepada Bu Anggra ini yang tadi sudah memberikan masukan. Untuk kedepannya saya mewakili panitia untuk mempertimbangkan ke depannya untuk mengundang mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya dari Gajah Mada, ada dari UNS, ada dari biologi, ataupun dari manapun, kami akan mengundang supaya bisa menambah sharing informasi yang berguna bagi akademik mahasiswa masing-masing. Itu saja dari saya, dan kita sampai pada acara penutup. Saya persilakan kepada Pak Iskandar Mulia Siregar untuk memberikan sambutan penutup. Silakan Pak Iskandar. Terima kasih Mas Marfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anggraini, terima kasih sudah bergabung dari awal sampai selesai. Yang saya hormati teman-teman semua dari seluruh BPCB yang berkesempatan hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati teman-teman saya dari BPSMP Sangira, ada Pak Iwan, dan tentu wabil khusus ke Mbak Marlia dan moderator tadi Mbak Maya yang mempresentasikan dan memandu
acara dari awal sampai akhir hingga berjalan dengan baik dan tetap menarik dari awal sampai akhir. Dan dari diskusi tadi kita bisa mengetahui banyak hal yang ternyata belum kita ketahui atau masih bisa kita pelajari tentang kehidupan manusia purba yang selama ini sudah banyak kita pelajari di Sangiran. Kalau minggu sebelumnya kita diskusi mengenai penggunaan alat pada masa itu sehingga kita bisa merekonstruksi kehidupan pada masa purba dulu, ini dari gigi manusia yang dibahas sama Mbak Mardia. Ini menarik sekali, nanti saya kira ini masih sangat berhubungan, dan tentu kemarin dengan presentasi dari Mas Ilham juga, ini sangat menarik, dan saya dengar dari diskusi tadi banyak hal yang masih bisa kita dalami lagi, kita lebih teliti lagi, dan kita juga harus membuka kesempatan buat mahasiswa melakukan penelitian di Sangiran, apalagi ini eranya ini Merdeka Belajar, kampus merdeka, dan ya tidak hanya untuk penelitian tapi juga kuliah di Sangiran. Dan saya udah minta teman-teman untuk bersiap ini Bu Angga ini, dan ternyata yang kalau dari UGM malah dari Puspar ini agak sudah mulai melangkah ini Pak. Dari Puspar ya arkeolog juga Pak Tular ya, Pak Tular justru yang sudah beberapa kali diskusi dengan kita. Sebenarnya ya kita juga membuka kesempatan buat dari arkeologi tentu Bu ya, yang saya kira lebih dekat daripada ya dari pariwisata. Apa dan bagaimana nanti sehingga bisa ya mengambil mata kuliah di Sangiran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan seri ke-7 dan masih ada tentu seri berikutnya. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kami via Zoom di sini. Salam sehat buat Bapak Ibu semuanya, tetap semangat dalam kondisi yang masih cukup sulit buat kita semua. Tapi alhamdulillah masih bisa kita berkegiatan seperti ini, masih bisa silaturahim walaupun hanya melalui virtual, melalui dunia maya seperti ini. Terima kasih, dengan mengucap alhamdulillah kita tutup kegiatan ini bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar buat sambutan penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah tiba di akhir acara. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan Zoom meeting, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Saya mohon kepada Bapak Ibu yang terhormat peserta bisa mengaktifkan kameranya. Nanti saya akan pandu, rekan-rekan panitia akan meng-capture ataupun men-screenshot untuk sesi foto bersama. Baik, saya lihat di layar monitor saya, hampir seluruhnya sudah menyalakan ataupun meng-on-kan kamera masing-masing, baik di layar ataupun di layar HP. Saya akan hitung pada hitungan ketiga. Mohon rekan-rekan panitia untuk mempersiapkan untuk meng-capture ataupun men-screenshot. Saya akan hitung 1, 2, 3. Saya ulang kembali, kita ambil foto yang terbaik dengan senyuman. Saya ulang kembali. 1, 2, 3. Baiklah Bapak Ibu peserta, terima kasih sudah bergabung, sudah bersedia hadir pada Zoom meeting pada kesempatan yang berbahagia dari pagi hingga siang hari ini. Kurang lebih 2 jam kita sudah melaksanakan acara webinar pada diskusi sharing info yuk volume ke-7. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang di diskusi sharing info yuk untuk seri-seri berikutnya akan terbuka untuk umum. Nanti kami akan kirimkan undangan kembali
Kami harapkan Bapak Ibu bisa berkenan kembali hadir pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik tutur kata maupun tingkah laku kami selama penyelenggaraan pada hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Angra dan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Baik. Pak Ini Is. banyak ini teman-teman. dari Jambi, DIY, dari Sekedar informasi BPCB, dari Maluku Utara, dari Gorontalo ya. Semuanya terima kasih Banten semuanya. juga ya tampaknya Pak Is. Iya. Bapak Ibu mohon Terima kasih untuk banyak. lupa mengisi Terima kasih link. banyak Uki, Bu Anggra, Mas Fres, ada Mas Sony juga. Tarida juga sambil nyetir ini, hati-hati Masih Tarida, toh. hati-hati. Mbak Ria reuni nih di sini. Terima kasih Bu Anggra buat masukannya dan waktunya sudah bergabung. Mohon maaf. Jangan lupa diisi link absensinya Ibu ya. Sudah nih. Terima kasih Bu Anggra. Sudah Sama-sama, ini Mbak Lia. meluangkan, Sukses padahal repot terus ya. sekali. Amin. Sehat dan sukses Bisa selalu. disambi ini. Amin, amin, amin. Ya. Saya live ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Izin live juga ya teman-teman semua, sehat selalu. Siapa? Selamat Mbak Lia. Terima kasih. Selamat Mbak Marlia, Ya kayak Allah, serasa makasih.